Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Juni Milsa Lugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yang sering disebut dengan Husemas. Poin yang pertama yang kita bahas itu mengenai pengertian dari Husemas. Nah, Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta pendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Terdapat beberapa elemen-elemen penting dari definisi Husemas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan peran serta itu diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dan arah yang efisien. Yang kedua yaitu mengenai prinsip administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu yang pertama, integriti. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antara keduanya harus informasi yang terpadu baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga itu simplicity, yaitu prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang keempat itu conference, merupakan kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama lengkap, artinya tidak satu informasi pun yang ditutupi atau disimpan. Yang kedua akurat, artinya informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan juga dibuat-buat atau informasi yang objektif. Yang ketiga itu up to date. Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah terakhir. Yang kelima itu constructiveness, merupakan program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Prinsip yang terakhir yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Poin yang ketiga yaitu teknik. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peragaan, dan teknik elektronik. Nah, yang pertama kita bahas dulu teknik tertulis. Teknik tertulis adalah hubungan antara sekolah dan masyarakat yang dilakukan secara tertulis. Cara tertulis ini yang dapat digunakan meliputi buku kecil yang pada permulaan tahun ajaran. Yang kedua pamflet,
Yang ketiga, berita kegiatan murid. Yang keempat, catatan berita kegembiraan. Yang kelima, buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua, yaitu teknik lisan. Teknik lisan ini merupakan hubungan sekolah dengan masyarakat, dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan ini dapat digunakan meliputi kunjungan rumah, mengundang orang tua, dan pertemuan. Yang ketiga itu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakannya biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalnya di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Pada kesempatan itu, kepala sekolah atau guru TK dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program-program itu. Teknik yang keempat yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dapat mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat. Pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Kerjasama yang dilakukan antara sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang baik di dunia pendidikan. Namun, tetap harus ada batasan. Jangan sampai komite terlalu mengintervensi sekolah. Tetap saja komite tidak bisa menjadi raja di sekolah. Kepala sekolah tetap memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah. Contohnya, kita ingin membangun musola di sekolah, maka kita minta perhatian masyarakat untuk mendukung program tersebut. Jangan sampai mengemis karena ini merupakan program sekolah yang juga bermanfaat bagi anak-anak mereka di sekolah. Poin terakhir yaitu mengenai proses administrasi Husemas. Proses administrasi Husemas ini terbagi dalam beberapa proses. Yang pertama, proses penyusunan program. Penyusunan program Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah, jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sarana yang diinginkan. Yang kedua, pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas, oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata, sehingga penyelenggaraan Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian dari kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu seadanya sinkronisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas ini sejarah ataupun tujuan tercapai, dan efisiensi ini merupakan mengenai sumber dan potensi dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa hubungan sekolah dan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama. Atau secara khusus lagi, secara khusus bagi sekolah, penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Inilah penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dari awal hingga akhir ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.